Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arya Diana, dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini, saya akan masuk kembali ke materi akuntan selanjutnya, yaitu jurnal penyelesaian. Itu kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, definisi daripada jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai-nilai akun di setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, teman-teman, setelah kita membuat jurnal umum, maka kita memposting ke buku besar. Di antara buku besar yang kita buat, ada beberapa akun yang ada di buku besar belum mencerminkan nilai yang sebenarnya. Makanya harus dibuatkan jurnal penyelesaian. Tujuan jurnal penyelesaian. Yang pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Akun-akun yang perlu disesuaikan yang pertama adalah satu, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, piutang pendapatan. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, pemakaian aktiva tetap. Dan yang keenam adalah pemakaian perlengkapan. Kita langsung saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan masa manfaat pada masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dicatat sebagai harta atau biasa dikatakan sebagai pendekatan harta, dan dicatat sebagai beban atau pendekatan beban. Ilustrasi pencatatan. Pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa waktu 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Artinya, 12 juta ini dibayar untuk sewa kantor selama 2 tahun. Bisa kita pastikan bahwa setahun sebesar 6 juta rupiah dan per bulannya sebesar 500.000 rupiah. Nah, pada tanggal 1 Agustus ketika kita melakukan jurnal umum, ketika kita membuat jurnal umum pada tanggal 1 Agustus, maka jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta rupiah. Artinya, jurnal umum kita mencatat menggunakan pendekatan harta, maka secara otomatis sewa dibayar di muka bertambah dan kasnya berkurang sebesar 12 juta rupiah. Sewa dibayar di muka bertambah pada posisi debit dan kas berkurang pada posisi kredit. Misalnya akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2008, sehingga bagian dari sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan. Terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2008 sampai tanggal 31 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp2.500.000. Artinya 5 bulan dibagi dengan 24 dikali 12 juta rupiah. Artinya kalau kita menghitung secara matematika, 500.000 per bulan dikali sebanyak 5 bulan, maka secara otomatis nilainya menjadi Rp2.500.000. Maka jurnal penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah
beban sewa 2.500.000 dan sewa dibayar di muka pada posisi kredit sebesar Rp2.500.000. Beban sewa di debit 2.500.000 dan sewa dibayar di muka sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, jikalau transaksi ilustrasi tersebut kita menggunakan pendekatan beban, maka pada tanggal 1 Agustus jurnalnya kita buat beban sewa sebesar 12 juta dan kas sebesar 12 juta rupiah. Pada sebelumnya tadi, jika menggunakan pendekatan harta maka sewa dibayar di muka 12 juta dan kas sebesar 12 juta rupiah. Karena kita menggunakan pendekatan beban, maka kita menuliskan beban sewa pada posisi debit sebesar 12 juta rupiah dan kas sebesar 12 juta rupiah pada posisi kredit. Dengan ilustrasi yang sama, misalkan akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2008, sehingga beban dari sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 17 bulan. Kalau kita menggunakan pendekatan harta, maka kita mencari berapa yang sudah menjadi beban. Kalau kita menggunakan pendekatan beban, maka yang belum menjadi beban sampai dengan akuntansi besar 17 bulan. Terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2010 dengan nilai sebesar 19.500.000 atau 17 bulan dibagi 24 dikali 12.500.000 atau 17 juta dikali 17 bulan dikali Rp500.000, maka nilainya menjadi Rp9.500.000. Maka jurnal penyusian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sewa dibayar di muka Rp9.500.000 dan beban sewa Rp9.500.000. Nah, teman-teman sekalian, saya membuatkan tabel untuk agar mudah lebih dipahami. Kita buatkan ilustrasi yang sama dengan bentuk pendekatan dengan dua format berbeda. Yang pertama, jurnal menggunakan pendekatan harta dan di sebelah kanan menggunakan pendekatan beban. Ilustrasinya adalah pada tanggal 1 Agustus saya menggunakan ilustrasi yang sama pada materi sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya. Pada tanggal 1 Agustus 2008, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jadi kita menggunakan angka ribuan, 12 juta rupiah. Jurnal umum menggunakan pendekatan harta. Jurnal umum menggunakan pendekatan beban. Pada sebelah kiri kita menggunakan pendekatan harta, pada sebelah kanan kita menggunakan pendekatan beban. Maka jurnal pada tanggal 1 Agustus 2008, jika lo menggunakan pendekatan harta, maka jurnal umumnya sewa DDM atau sewa dibayar di muka sebesar 12.000 dan kasnya pada posisi kredit sebesar Rp12.000. Jurnal menggunakan pendekatan beban pada tanggal 1 Agustus beban sewa pada kas sebesar 12 juta rupiah. Nah, teman-teman sekalian, yang membedakan antara jurnal umumnya, yang membedakan antara pendekatan harta dengan pendekatan beban terletak pada posisi debitnya. Artinya kalau menggunakan pendekatan harta, maka kita menulis sewa dibayar di muka. Jika menggunakan pendekatan beban, maka secara otomatis kita menggunakan beban sewa. Pada posisi kredit tetap sama, yaitu kas sebesar 12 juta rupiah. Nah, dari teman-teman sekalian, jadi saya ulangi sekali lagi, yang membedakan antara pendekatan harta dengan pendekatan beban terletak pada jurnal pada posisi debitnya. Kalau menggunakan pendekatan harta, maka pada posisi debit, akun yang kita masukkan adalah akun harta atau sewa dibayar di muka. Jika menggunakan pendekatan beban, maka akun yang berada pada posisi debit kita masukkan akun beban. Maka ditulis ini beban sewa. Nah, selanjutnya misalnya akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember 2008 sehingga bagian dari sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan. Berarti kalau 2 tahun itu 2 tahun berarti 24 bulan.
Di sini yang sudah menjadi beban itu sebanyak 5 bulan. Berarti yang belum menjadi beban sama dengan 17 bulan. 5 ditambah 17 sama dengan 24. Atau 24 dikurang 5 sama dengan 17 bulan. Artinya yang sudah menjadi beban sebanyak 5 bulan. Terhitung mulai 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008. Karena kita akan membuat jurnal penyusian di tanggal 31 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp2.500.000. 5 dibagi 24 dikali 12 juta rupiah. Atau 500.000 dikali 5 bulan sama dengan Rp2.500.000. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke jurnal penyusiannya. Selanjutnya di sebelah kiri ini jurnal yang menggunakan pendekatan harta, pada sisi sebelah kanan ini jurnal yang menggunakan pendekatan beban. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membuat jurnal penyusian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan akun yang kita gunakan benar. Jadi, saya ulangi sekali lagi, pada saat kita membuat jurnal penyusian, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah akunnya. Diperhatikan cara pembuatan akun. Kalau menggunakan pendekatan harta, maka pastikan jurnal penyusiannya sewa dibayar di muka berada pada posisi kredit. Saya ulangi, jikalau menggunakan pendekatan harta pada jurnal umum, maka pastikan di jurnal penyusian sewa dibayar di muka berada pada posisi kredit. Maka untuk jurnal penyusian pendekatan harta, beban sewa pada sewa dibayar di muka nilainya sebesar Rp2.500.000. Dan untuk pendekatan beban, akunnya kebalikan daripada pendekatan harta. Jikalau menggunakan pendekatan beban, maka beban sewa ketika jurnal umumnya menggunakan beban sewa atau pendekatan harta, maka pastikan pada jurnal penyesuaian beban sewa berada pada posisi sebelah atau berada pada posisi kredit. Sewa dibayar di muka pada posisi debit. Ya, teman-teman sekalian, maka jurnal penyusian antara menggunakan pendekatan harta dan pendekatan beban, ini bedanya hanya kebalikannya. Sewa dibayar di muka pada posisi debit, sedangkan pendekatan harta menggunakan sewa dibayar di muka pada posisi kredit. Nilainya, kalau menggunakan pendekatan beban, maka teman-teman harus mencari berapa yang belum menjadi beban. Kalau menggunakan pendekatan harta, maka teman-teman mencari nilainya berapa yang sudah menjadi beban. Saya ulangi sekali lagi, nilainya kalau teman-teman mencari berapa nilainya seperti jurnal penyusiannya, maka jika menggunakan pendekatan harta, maka nilai yang sebenarnya adalah nilai yang sudah menjadi beban. Sedangkan jika menggunakan pendekatan beban, maka nilainya adalah berapa yang belum menjadi beban. Nah, kita cek saldo akhirnya. Jikalau menggunakan pendekatan harta, sewa dibayar di muka adalah akun harta, maka jurnal umumnya 12 juta dikurangi dengan jurnal penyusian 2.500.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp9.500.000. Beban sewa Rp2.500.000. Maka sewa dibayar di muka saldo akhirnya 9.500.000 dan beban sewa saldo akhirnya Rp2.500.000. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan harta, maka akan menghasilkan pendekatan beban, maka akan juga menghasilkan angka yang sama. Beban sewa, kita perhatikan di jurnal umum, beban sewa sebesar Rp12 juta. Jurnal penyesuaiannya berada pada posisi debit, sedangkan jurnal umumnya berada pada posisi debit, maka 12 juta dikurangi dengan 9.500.000, maka saldo akhir untuk beban sewa sebesar Rp2.500.000. Sedangkan sewa dibayar di muka
sebesar Rp9.500.000. Kalau kita perhatikan baik menggunakan pendekatan harta maupun pendekatan beban, nilai akhirnya pasti sama. Sini kita lihat pendekatan harta, sewa dibayar di muka 9.500.000, maka menggunakan pendekatan beban pun sewa dibayar di muka saldo akhirnya Rp9.500.000. Menggunakan pendekatan harta beban sewa Rp2.500.000 dan menggunakan pendekatan beban juga Rp2.500.000. Inilah yang dimaksud tadi tujuan dari jurnal penyesuaian, agar akun real ataupun akun nominal mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh, dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai pendapatan. Ilustrasinya seperti ini. Tanggal 1 Agustus diterima sewa toko, masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jadi, dicatat sebagai hutang, maka jurnal umum pada tanggal 1 Agustus sebesar kas 12 juta, sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah. Artinya teman-teman sekalian, sewa dibayar di muka dengan pendapatan diterima di muka itu kebalikan, satu yang menyewa dan satu yang menerima. Seperti itu. Nah, ini menggunakan pendekatan hutang. Kas 12 juta, jurnal umumnya, jurnalnya atau jurnal umumnya kas 12 juta pada posisi debit karena kasnya bertambah, lalu sewa diterima di muka 12 juta rupiah. Nah, sewa diterima di muka ini masuk dalam kelompok akun pendapatan, artinya masuk dalam kelompok akun pasipa, sewa diterima di muka. Kalau sewa dibayar di muka masuk dalam kelompok akun aktiva, maka sewa diterima di muka masuk dalam kelompok akun pasipa. Nah, selanjutnya kita perhatikan, misalnya periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Bagian dari sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan, 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2008, sebesar Rp2.500.000. 5 dibagi 24 kali 12 juta sama dengan Rp2.500.000. Maka, ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah sewa diterima di muka Rp2.500.000 dan pendapatan sewa Rp2.500.000. Nah, teman-teman, di sini baru dikatakan sebagai pendapatan karena pendapatan real perusahaan tahun 2008 hanya Rp2.500.000, bukan sebesar 12 juta. Sesuai dengan tujuan dari jurnal penyesuaian agar mencerminkan atau akun real mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sekarang kita melakukan pendekatan pendapatan. Ayat jurnal tanggal 1 Agustus 2008 adalah, kalau kita buat jurnal umumnya pada tanggal 1 Agustus menggunakan pendekatan pendapatan, maka kasnya bertambah 12 juta dan pendapatan sewa sebesar 12 juta rupiah. Ini saya ulangi, mohon maaf, ini kasnya 12 juta pada posisi debit, pendapatan sewa sebesar 12 juta pada posisi kredit. Artinya kasnya bertambah 12 juta dan pendapatan sewanya bertambah sebesar 12 juta. Karena jurnal umum ini menggunakan pendekatan pendapatan, maka apapun jenis pendapatan itu dianggap sebagai pendapatan sewa. Misalnya pada periode akuntansi berakhir tanggal 31 Desember, bagian dari sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan, 1 Januari 2009, 1 Januari 2008, sampai 31 Juli 2010 dengan nilai sebesar 19
rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa 9.500.000, sewa diterima di muka 9.500.000. Nah, untuk lebih mudahkan, maka saya buatkan tabel seperti yang saya jelaskan pada sewa diterima di muka atau sewa dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka, sekali lagi, pada posisi sebelah kiri kita menggunakan pendekatan hutang, pada posisi sebelah kanan kita menggunakan pendekatan pendapatan. Pada tanggal 1 Agustus 2008 diterima sewa toko untuk masa waktu 2 tahun sebesar 12 juta rupiah. Sekali lagi kita menggunakan ribuan. Pada posisi sebelah kiri kita menggunakan pendekatan hutang, maka jurnal umum pada tanggal 1 bulan 8 tanggal 1 Agustus menggunakan pendekatan hutang, maka di sini kita mencatatnya kas sebesar 12 juta dan sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah. Lalu jika lo menggunakan pendekatan pendapatan, yang umum bisa digunakan adalah menggunakan pendekatan pendapatan. Maka tanggal 1 Agustus 2008 kas pada pendapatan sewa. Kasnya bertambah 12 juta, pendapatan sewanya 12 juta rupiah. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Karena tanggal 1 Agustus yang diterima sebesar 12 juta untuk masa waktu 2 tahun. Sedangkan kita akan membuat laporan keuangan atau pertanggungjawaban per tanggal 31 Desember 2008. Maka yang menjadi pendapatan di tahun 2008 hanya sebesar 5 bulan. Sedangkan yang kita terima sebanyak 12 bulan atau sebesar 12 juta rupiah. Maka kita harus memastikan bahwa pendapatan real untuk tahun 2008 hanya di 2.500.000 rupiah atau hanya 5 bulan. Maka dari itu kita harus membuatkan ayat jurnal penyesuaian agar pendapatan sewa yang masuk di laporan laba rugi itu mencerminkan nilai yang sebenarnya. Jurnal penyesuaiannya untuk pertanggal 31 Desember 2008, jikalau menggunakan pendekatan kewajiban atau pendekatan hutang, maka pastikan bahwa sewa diterima di muka pada posisi kredit. Di jurnal umum, ketika membuat jurnal penyesuaian, maka sewa diterima di muka berada pada posisi debit dan pendapatan sewa berada pada posisi kredit. Nah, teman-teman sekalian, kalau menggunakan pendekatan kewajiban, maka nilai ini 2.500.000, maka berapa yang sudah menjadi pendapatan atau pendapatan real pada periode berjalan atau berapa yang sudah menjadi pendapatan. Artinya pendapatan real yang harus kita terima 5 bulan, maka nilainya di sini menggunakan pendekatan hutang nilainya sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu, jika menggunakan pendekatan pendapatan, maka pastikan pendapatan di jurnal umum berada pada posisi kredit. Maka kalau membuat jurnal penyusian, maka tanggal 31 Desember 2008 pendapatan berada pada posisi debit. Artinya, jika jurnal umum berada pada posisi kredit, maka dipastikan pada jurnal penyusian akun tersebut berada pada posisi debit. Nah, teman-teman kita perhatikan dalam penyelesaian jika menggunakan pendekatan pendapatan sewa 9.500.000 dan sewa diterima di muka 9.500.000 rupiah. Nilai jika menggunakan pendekatan pendapatan, maka nilai di jurnal penyelesaian sebanyak yang belum menjadi pendapatan atau nilai yang belum menjadi hak perusahaan. Maka dikatakan pendapatan sewa di debit 9.500.000 dan sewa diterima di muka 9.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita meng-cross check atau melihat saldo akhirnya. Saldo akhir sewa diterima di muka di jurnal umum sebanyak 12 juta rupiah, di jurnal penyesuaian pada posisi debit 2.500, maka total 12 juta dikurangi dengan 2.500.000
saldo akhir menjadi 9.500.000. Artinya saldo sewa diterima di muka menjadi 9.500.000 rupiah. Sedangkan saldo akhir pendapatan sewa sebesar 2.500.000 rupiah. Kalau kita menggunakan pendekatan beban, pendapatan sewa di jurnal umum sebesar 12 juta, di jurnal penyusian di debit 9.500.000, maka saldo akhirnya menjadi 2.500.000 rupiah. Dan sewa diterima di muka 9.500.000 rupiah. Nah, teman-teman, sekali lagi kalau kita perhatikan, pendapatan sewa jika menggunakan pendekatan beban, saldo akhirnya 2.500.000, menggunakan pendekatan hutang, saldo akhir pendapatan sewa juga 2.500.000 rupiah. Begitu juga sewa diterima di muka. Kalau menggunakan pendekatan hutang, saldo akhirnya 9.500.000 dan menggunakan pendekatan pendapatan, saldo akhir sewa diterima di muka sebesar 9.500.000 rupiah. Oke, teman-teman, kita lanjut ke akun selanjutnya. Akun yang ketiga adalah akun yang perlu disesuaikan. Yang ketiga adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh, akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau disebut dengan piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Ilustrasi pencatatan. Tanggal 1 November 2008 didepositokan uang ke bank sebesar 100 juta rupiah untuk 3 bulan dengan bunga 6% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Misalkan, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Pendapatan bunga untuk bulan Desember sebesar Rp500.000. Itu dari sama dengan 100 juta dikali 0,5%. Dari mana 0,5%? Itu dari 6% per tahun. 6 dibagi 12 maka mendapatkan 0,5%. Artinya, jadi nilai yang kita dapatkan adalah Rp500.000 yang akan diterima tanggal 1 Januari. Harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi tahun 2008. Artinya, bunga deposito bulan Desember harusnya kita terima tanggal 1 Januari tahun 2009. Maka pendapatan atau pendapatan bunga ini harus dicatat pada 31 Desember 2008 sehingga harus dibuatkan jurnal penyusian. Pendapatan pada periode akuntansi tahun 2008, akhir jurnalnya pada tanggal 31 Desember adalah piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima sebesar Rp500.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp500.000. Oke, teman-teman, saya ulang sekali lagi. Jadi, untuk membuatkan jurnal penyusian untuk pendapatan yang masih harus diterima, kita langsung buatkan jurnal penyusian piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga senilai yang harus diterima. Selanjutnya, akun selanjutnya adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Ilustrasinya seperti ini. Tanggal 1 Maret 2008, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 20 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret.
Misalnya periode akuntansi 31 Desember 2008, maka beban bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah 4 bulan, tanggal 1 September 2008 sampai 31 Desember 2008, sehingga sebesar Rp800.000. 20 juta dikali 4 dibagi 12 dikali 12%. Maka ayat jurnal penyelesaiannya adalah beban bunga pada hutang bunga. Nah, teman-teman sekalian, untuk jurnal penyelesaian ini, akunnya pasti beban bunga atau beban sewa atau beban lainnya, intinya beban pada posisi debit dan hutang pada posisi kredit. Jikalau itu beban bunga, maka kita tulis beban bunga dan hutang bunga. Kalau itu beban sewa, maka tetap kita mencatat beban sewa pada hutang sewa. Jadi ada sekalian, ada teman-teman sekalian, maka nilainya langsung kita mencatat berapa yang sudah menjadi beban. Selanjutnya yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, dan sebagainya. Berdasarkan nilai penyusutan aktiva tetap, dicatat beban penyusutan aktiva tetap di debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai pada posisi kredit adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap yang merupakan akun kontra aktiva tersebut. Contoh, tanggal 31 Desember 2008, dalam neraca saldo terdapat gedung dengan saldo 350 juta. Dalam akun neraca saldo terdapat gedung sebesar 350 juta. Misalnya, pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10% sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar 35 juta. Nilai dari 350 juta dikali 10%, maka nilainya 35 juta. Maka ayat jurnal penyusutan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban penyusutan gedung 35 juta dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 35 juta rupiah. Nah, teman-teman, kalau itu penyusutan gedung, maka beban penyusutan gedung. Kalau di situ penyusutan peralatan, maka beban penyusutan peralatan. Kalau di sini kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan. Artinya langsung memasukkan nama aset tersebut. Namun pada sisi kreditnya kita tambahkan akumulasi penyusutan gedung. Lagi artinya untuk aset tetap tidak mengurangi nilai asetnya, tetapi menambah beban akumulasi penyusutan gedungnya. Jadi tidak langsung mengurangi nilai asetnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke akun yang terakhir, yaitu pemakaian perlengkapan. Oke, perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh, akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Pencatatan pemakaian perlengkapan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan harta atau dicatat sebagai harta, dan yang kedua dicatat sebagai beban. Misalkan contohnya tanggal 15 Mei 2008 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Maka pada akhir periode akuntansi tanggal 1 Desember perlengkapan yang tersisa sebesar Rp750.000. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnal umum pada tanggal 15 Mei adalah perlengkapan kantor 2.500.000 karena perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000 dan kasnya berkurang sebesar Rp2.500.000. Perlengkapan kantor bertambah di debit dan kas berkurang di kredit.
Bagian perlengkapan, kita buatkan jurnal penyesuaian. Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar Rp1.750.000. Kenapa nilainya sebesar Rp1.500.000? Karena di soalnya mengatakan, di ilustrasinya mengatakan perlengkapan yang tersisa sebesar Rp750.000. Saldo pembelian perlengkapan Rp2.500.000 yang tersisa Rp750.000, maka perlengkapan yang terpakai sebesar Rp1.750.000. Maka jurnal penyusunan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban perlengkapan Rp1.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar Rp1.750.000. Jika dicatat dengan pendekatan beban, maka jurnal umum pada tanggal 15 Mei 2008 adalah beban perlengkapan kantor Rp2.500.000 dan kas sebesar Rp2.500.000. Jurnal penyusunannya, bagian perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp750.000 belum menjadi beban. Ayat jurnal penyusunannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah perlengkapan kantor Rp750.000 dan beban perlengkapan kantor sebesar Rp750.000. Sekarang kita masuk ke ilustrasinya atau bentuk tabelnya. Lagi, pada posisi sebelah kiri, kita menggunakan pendekatan harta, pada posisi sebelah kanan, kita menggunakan pendekatan beban. Ilustrasinya, kita memakai angka ribuan. Tanggal 15 Mei 2008 dibeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000 secara tunai. Maka jurnal umum kalau menggunakan pendekatan harta, maka perlengkapan Rp2.500.000 dan kas sebesar Rp2.500.000. Perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Ya, perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kalau menggunakan pendekatan beban, maka tanggal 15 Mei 2008 ini jurnal umumnya adalah beban perlengkapan pada kas. Kenapa kita katakan mencatat sebagai beban perlengkapan? Karena kita menggunakan beban perlengkapan. Kita menggunakan pendekatan harta karena perlengkapan ini adalah bagian pada harta. Pada akhir periode akuntansi, tanggal 31 Desember 2008, perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp750.000. Artinya, perlengkapan yang senilai Rp2.500.000 ini yang tersisa per tanggal 31 Desember itu sebesar Rp750.000. Berarti ada perlengkapan yang terpakai sebesar Rp1.750.000. Lalu kita buatkanlah jurnal penyusuan. Jurnal penyusuan untuk yang menggunakan pendekatan harta, maka pastikan bahwa akun perlengkapan pada jurnal umum berada pada posisi debit, maka ketika dibuatkan jurnal penyusuan berada pada posisi kredit. Yang di debitnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapannya Rp1.750.000 karena di sini mengatakan perlengkapan yang masih tersisa. Maka beban perlengkapan Rp1.750.000. Kalau menggunakan pendekatan harta, nilai yang ada di sini maka nilai yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai. Ini yang masih tersisa Rp750.000, maka yang terpakai sebesar Rp1.750.000. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan beban, maka beban perlengkapan pada posisi debit di jurnal umum, maka pastikan di jurnal penyusunan berada pada posisi kredit. Artinya kalau di jurnal umum berada pada posisi debit, maka nanti di jurnal penyusunannya berada pada posisi kredit. Perlengkapan pada posisi debit Rp750.000 dan beban perlengkapan Rp750.000. Kalau menggunakan pendekatan beban, pastikan nilainya adalah yang tersisa atau yang belum terpakai. Kalau kita melihat saldo akhir, perlengkapan Rp2.500.000 di jurnal umum dikurangi dengan Rp1.750.000 di jurnal penyusunan, maka saldo akhir perlengkapan sebesar Rp750.000.
Beban perlengkapan senilai Rp1.750.000. Kalau kita menggunakan pendekatan beban, kita lihat saldo akhirnya. Beban perlengkapan di jurnal umum 2.500.000 dikurangi dengan kredit 750.000 dari jurnal pengisian, maka saldo akhir sebesar Rp1.750.000 dan perlengkapan Rp750.000. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita menggunakan pendekatan apapun yang kita gunakan dalam mencatat jurnal umum, maka saldo akhirnya pasti akan sama. Contoh, ini Rp750.000 saldo akhirnya perlengkapan, maka menggunakan pendekatan beban juga saldo akhirnya sebesar Rp750.000. Beban perlengkapan menggunakan pendekatan harta, saldo akhirnya Rp1.750.000 dan menggunakan pendekatan beban, saldo akhirnya juga Rp1.750.000. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Soal yang sama, namun soal ilustrasinya yang berbeda. Ini sama-sama menggunakan pendekatan harta, dan ini menggunakan pendekatan beban dengan sama pada slide sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah pada akhir akuntansi tanggal 1 Desember perlengkapan yang terpakai sebesar Rp750.000. Kalau soal yang pertama tadi, perlengkapan yang tersisa di sini, perlengkapan yang terpakai. Saya ulangi, pada slide berikut, pada slide ini, perlengkapan yang masih tersisa. Sedangkan di slide ini, perlengkapan yang terpakai. Artinya, ini yang terpakai sebesar Rp750.000. Pada slide sebelumnya, perlengkapan yang masih tersisa. Nah, maka pada saat membuat jurnal penyesuaian, beban perlengkapannya sebesar Rp750.000 dan perlengkapan Rp750.000. Akunnya tetap sama, hanya nilainya yang berbeda. Lagi saya katakan, jika menggunakan pendekatan harta, maka nilai yang di jurnal penyesuaian adalah berapa yang sudah menjadi beban. Maka beban perlengkapan sebesar Rp750.000 dan perlengkapannya Rp750.000. Jika menggunakan pendekatan beban, maka cari nilainya yang belum terpakai. Karena yang terpakai Rp750.000, maka secara otomatis yang belum terpakai sebesar Rp1.750.000 karena 2.500.000 dikurangi dengan 750 sama dengan Rp1.750.000. Saldo akhirnya akan tetap sama baik menggunakan pendekatan harta maupun menggunakan pendekatan beban. Perlengkapan senilai Rp1.750.000 dan perlengkapan menggunakan pendekatan beban juga Rp1.750.000. Oke teman-teman, itulah materi untuk ayat jurnal penyesuaian pada materi kali ini. Untuk quotes kita pada materi kali ini, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Itulah materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.